Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 PB1 ya. Itu dia. Di dalamnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Namun nanti pada video penjelasan yang Ibu berikan itu hanya mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai petunjuk ya, petunjuk menggunakan sesuatu. Kenapa Ibu tidak memberikan mata pelajaran IPA dan IPS? Karena materinya masih berhubungan dengan materi yang beberapa minggu lalu ya anak-anak Ibu, tentang sumber energi dan perubahan energi. Lalu IPS sumber daya alam. Itu dia masih berhubungan dengan materi yang beberapa minggu lalu. Nah, jangan lupa diawali dengan doa dan jangan lupa sarapan, begitu juga jangan lupa untuk mandi. Selamat menyaksikan video yang diberikan, Tuhan memberkati. Petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Nah, maksudnya di sini anak ibu, petunjuk itu mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu bisa saja kita untuk menciptakan sesuatu atau mengubah sesuatu atau menggunakan alat atau menghasilkan sesuatu. Itulah yang dikatakan petunjuk. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan membuat petunjuk yang baik itu ada syarat-syaratnya anak-anak Ibu. Maksudnya apa? Harus memenuhi langkah-langkah yang diberikan agar petunjuk yang kamu buat itu dapat dihasilkan dengan baik. Syarat-syaratnya itu apa saja ya? Yang pertama jelas. Maksudnya jelas di sini kamu menggunakan bahasa yang efektif. Efektif itu maksudnya bahasa yang kamu gunakan itu tidak membuat si pembaca itu bingung. Jadi kalau kamu membuat petunjuk, gunakanlah bahasa yang jelas. Itu maksudnya anak-anak Ibu. Lalu yang kedua, logis. Maksudnya logis di sini secara logika. Kalau kita membuat sebuah petunjuk, harus berdasarkan urutannya anak-anak Ibu, secara logis, secara logika, masuk akal. Itu maksudnya. Jangan nanti kamu membuat petunjuk itu tidak masuk akal. Contoh, kalau kita mau menghidupkan sepeda motor atau memakai sepeda motor, tidak mungkin kita langsung megaskan sepeda motor itu kan anak-anak Ibu. Tapi apa yang kita lakukan? Yang pertama kali kita hidupkan yaitu starternya, ya kan, stop kontaknya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kita masukkan giginya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan logis. Yang ketiga, singkat. Maksudnya di sini ketika kita membuat petunjuk, gunakan bahasa yang singkat, kalimat yang singkat, tidak perlu bertele-tele. Walaupun dikatakan singkat, tapi mencakup keseluruhan sebuah petunjuk. Apa yang dimaksud, itu dia. Lalu yang terakhir, yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Nah, maksudnya di sini, kalau kita membuat sebuah petunjuk, pasti kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu maksudnya kita melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu apa yang ditugaskan. Contoh, kalimat perintah. Mari kita tidur bersama. Nah, kita kan melakukan sesuatu, nah itu yang dikatakan kalimat perintah. Lalu, kalau contoh lagi kita dalam membuat petunjuk, kalimat perintahnya bagaimana ya? Nah, kalimat perintahnya seperti ini. Hidupkan stop kontak agar lampu dapat menyala. Nah, itu dikatakan kalimat perintah. Itu dia anak-anak Ibu. Itulah persyaratannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan berdasarkan contoh. Nah, contoh yang Ibu berikan, petunjuk menyalakan televisi. Nah, yang pertama, hubungkan kabel daya listrik pesawat televisi
ke stop kontak. Maksudnya kan ada colokannya tuh anak-anak ibu. Nah, seharusnya kita colokkan kemana? Ke stop kontak supaya daya listrik dapat mengalir ke televisi. Yang kedua, tekan tombol main power. Maksudnya kita tekankan power untuk menghidupkan televisi. Yang ketiga, indikator power atau standby akan berwarna merah. Nah, ketika kita sudah menekankan tombol powernya menghidupkan televisinya, pasti akan muncul lampu warna merah. Nah, yang keempat, tekan tombol nomor remote control. Maksudnya kamu tekan tombol nomor remote control sesuai keinginanmu. Misalnya kamu menonton siaran apa ya? Kalau mau siaran Indosiar, kalau di televisi kamu tuh di nomor berapa? Bisa nomor 1, bisa nomor 2, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, selamat menonton. Setelah kamu melakukan berbagai petunjuk yang diberikan, kamu bisa menonton siaran yang kamu inginkan. Nah, kalau kita amati anak-anak ibu, setelah kita lakukan berdasarkan petunjuk menyalakan televisi, apa yang terjadi ya? Kalau pada pelajaran IPA kita hubungkan pada energi, terjadinya perubahan. Ya, terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Itulah contoh yang ibu jelaskan. Semoga kamu dapat memahaminya ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video yang ibu berikan tadi, penjelasan yang ibu berikan mengenai tugas. Ibu akan menjelaskan itu pada di halaman 51. Pada halaman 51 itu kan ada sebuah petunjuk membuat kertas. Tapi yang ibu minta kamu nanti itu tugas bahasa Indonesia. Pada tugas bahasa Indonesia, kamu membuat petunjuk menyalakan atau menghidupkan kipas angin ya. Kamu membuat petunjuk menyalakan atau menghidupkan kipas angin. Nah, lalu setelah kamu buat petunjuk itu, kamu praktikan ya. Setelah kamu praktikan, kamu amati. Lalu kamu buat hasil pengamatannya. Nah, hasil pengamatannya bagaimana, Bu? Hasil pengamatannya itu berdasarkan atau berhubungan dengan sumber energi dan perubahannya, ya. Itu dia. Lalu, Bu, bagaimana ya cara membuat petunjuk? Nah, contohnya tadi kan sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya, dan di buku tema kamu juga ada, itu di halaman 51, bagaimana membuat petunjuk untuk membuat kipas angin. Itu pada bahasa Indonesia di halaman 51. Lalu di halaman 52 itu ada tugas IPA. Tugas IPA, ayo menulis. Itu ada 4 gambar. Yang pertama menjemur ikan, menyetrika, bermain layang-layang, membakar ikan. Gambarnya tidak perlu dibuat ya nak. Kamu tulis aja kalimatnya. Kamu buat dalam bentuk kolom juga ya. Itu IPA. Lalu IPS di halaman 55, Ibu ulangi. IPA di halaman 52, IPS halaman 55, itu ada wacana. Ayo membaca saat sedang belajar bersama di rumah Lani. Itu ada wacananya, ada di halaman 55, kolom yang pertama. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani. Itu wacana yang pertama. Wacana yang kedua, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam. Wacana yang ketiga, minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Berarti ada 3 wacana yang harus kamu tulis, ya. Ada 3 wacana yang harus kamu tulis. Itu di halaman 55 wacana pertama, wacana kedua di halaman 56, wacana ketiga juga di halaman 56. Lalu Bu, tugasnya yang mana lagi? Itu di halaman 57. Perhatikan contoh berikut. Itu ada kolom sumber daya alam kunyit. Yang pertama, itu kan ada 3 kolom lagi yang belum diisi. Kamu isi. Itu dari mana Bu dapatnya? Berdasarkan wacana yang kamu tulis tadi. Kamu baca. Kunyit kan sudah dibuat, sudah diisi kolomnya. Sekarang
sumber daya alam apa lagi yang belum ditulis berdasarkan wacana itu. Lalu pemanfaatannya bagaimana, Bu? Berdasarkan wacana itu juga yang kamu tulis, Nak. Terus tempat dipasarkan bagaimana, Bu? Berdasarkan wacana yang kamu tulis juga ya. Gambar tidak perlu kamu tulis. Jadi Ibu ulangi. Yang pertama itu tugas bahasa Indonesia, kamu membuat petunjuk, ada contohnya di halaman 51. Lalu yang kedua IPA di halaman 52. Yang ketiga IPS halaman 55 sampai halaman 57. Bu harap kamu dapat memahami tugas kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.